Kalau yang benar adalah narasi awal, berarti ada yang tidak beres. Masa iya Abul Qasim An-Nafat mendapat riwayat pada tahun 461 Hijriyah. Sedangkan di tahun itu juga Abul Hasan Ali bin Ja'far Al-Ashqari Al-Alawi yang ditulis Abdullah bin Ali Al-Roy Al-Alawi, itu beliau wafat. Nah terus yang memberikan riwayat kepada yang mengatakan hadasana di paling awal ini, kapan dapat riwayatnya itu? Ya kalau ada yang bilang ya bisa jadi di tahun yang sama, lah wong bulannya beda, ya oke lah. Sahabat baca dan bolak-balik sendiri, yang bisa langsung paham dan mengerti dengan narasi buku ini, saya acungi jempol. Anda luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Saudaraku sekalian, jumpa lagi di channel ini. Kali ini, saudaraku sekalian, begitu banyak hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan Ba'alawi. Ini banyak sekali hal-hal yang rancu, hal-hal yang janggal. Begitu juga dengan untuk video kali ini, kami ingin menayangkan sebuah video yang mengoreksi begitu janggalnya nasab buku keabsahan nasab Ba'alawi yang digadang-gadang sebagai buku yang mampu membantah tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Alih-alih mampu membantah, namun justru malah menimbulkan, membangkitkan atau menambah keraguan kita semua terhadap Gan Ba'alawi ini. Tidak perlu berlama-lama, mari kita simak bagaimana buku keabsahan nasab Ba'alawi ini dikupas di salah satu titiknya. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita lihat di halaman 28. Ini adalah lanjutan kemarin, sahabat ya. Kemarin kan di halaman 27, ya iskal saya masih banyak sebetulnya di halaman itu. Tapi karena garis besarnya sudah saya sampaikan, ya maka saya putuskan saja untuk lanjut di halaman 28 ini. Ya, jadi pelan-pelan sahabat ya. Di sini kita lihat ada redaksi nomor 2, As-Sayyid Abul Qasim An-Nafat, wafat 490 Hijriyah. Kemudian ada redaksi gini juga, salah satu cucu dari Ahmad bin Isa, yaitu Abul Qasim An-Nafat Muhammad, wafat 490 Hijriyah, bin Hasan bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Isa, dalam sebuah isnadnya merekam dengan jelas bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Sampai di sini, kalau kita pahami, berarti kan begini. Misalnya ini Qasim An-Nafat Muhammad wafat 490 Hijriyah. Bin Hasan bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Isa, itu punya isnad. Lah dalam isnadnya itu ada redaksi bahwa Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah. Kemudian lanjutannya, Ubaidillah memiliki anak yang bernama Basri, Jadid, dan Ubaidillah. Wah ini jelas keliru sahabat ya. Sejak kapan Ubaidillah dikisahkan punya anak bernama Ubaidillah? Biasanya itu kalau kisah tentang putra Ubaidillah, yang disebutkan ya ada 3, yaitu Basri, Jadid, dan Alwi. Ini yang keseringan ngetik kalimat Ubaidillah mungkin ya. Jadi terngiang-ngiang terus dan mau ngetik nama Alwi, jadi keliru Ubaidillah. Ya tapi nggak apa-apalah, salah ketik itu wajar, manusiawi. Kita lanjutkan. Isnad itu diterima tahun 461 Hijriyah oleh Abul Qasim An-Nafat sebagai berikut. Haddasana Abul Hasan Ali bin Ja'far Al-Ashqari Al-Alawi ila akhirih. Nah ini isnadnya. Di bawahnya ini terjemahannya dan ada footnote juga ya di sini nomor 32. Kita lihat di situ sumbernya dari Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Nahrawani. Ada di dalam Musnad Imam Ali bin Ja'far Al-Ashqari. Ini dokumen pribadi berbentuk makhtut, manuskrip, hadis nomor 9. Ini disclaimer dulu. Pokok pembahasan saya ini
tidak berfokus pada salah ketik Ubaidillah punya anak Ubaidillah lagi sahabat ya, atau kepada terjemahan dari isi isnad yang mana versi Arabnya dimulai dari kalimat Haddatsana Abul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqari al-Alawi, tapi versi terjemahannya dimulai dari kalimat Abdullah bin Ali al-Roy al-Alawi wafat 461 Hijriah berkata dan seterusnya, yang seharusnya terjemahannya dimulai Abul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqari al-Alawi wafat 461 Hijriah berkata. Bukan. Ini bukan fokus ke situ ya. Fokus saya tidak ke situ sama sekali. Tapi pokok pembahasan saya ini berfokus kepada narasi untuk mengantar menampilkan isnad. Yang katanya di awal ini menyebut salah satu cucu dari Ahmad bin Isa, yaitu Abul Qasim An-Nafat Muhammad wafat 490 Hijriah bin Hasan bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Isa, dalam sebuah isnad yang merekam dengan jelas bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Kemudian isnad itu diterima tahun 461 Hijriah oleh Abul Qasim An-Nafat, tapi rujukannya bersumber dari Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Nahrawani di dalam Musnad Al-Imam Ali bin Ja'far Al-Ashqari. Itu. Kemudian yang katanya isnad itu diterima tahun 461 Hijriah oleh Abul Qasim An-Nafat, tapi di terjemahan isnadnya malah justru Abdullah bin Ali al-Roy al-Alawi wafat 461 Hijriah berkata, telah meriwayatkan kepadaku Abul Qasim An-Nafat Muhammad bin Hasan secara musyafahah pada tahun 461 Hijriah. Ini yang mendapatkan riwayat pada tahun 461 Hijriah sebenarnya Abul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqari al-Alawi yang ditulis Abdullah bin Ali al-Roy al-Alawi dari Abul Qasim An-Nafat Muhammad bin Hasan secara musyafahah, atau Abul Qasim An-Nafat Muhammad bin Hasan dari bapaknya. Kalau yang benar adalah narasi awal, berarti ada yang tidak beres. Masa iya Abul Qasim An-Nafat mendapat riwayat pada tahun 461 Hijriah, sedangkan di tahun itu juga Abul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqari al-Alawi yang ditulis Abdullah bin Ali al-Roy al-Alawi itu beliau wafat. Lah terus yang memberikan riwayat kepada yang mengatakan hadasana di paling awal ini, kapan dapat riwayatnya itu? Ya kalau ada yang bilang ya bisa jadi di tahun yang sama, lah wong bulannya beda, ya oke lah. Kurang lebihnya itu nanti sahabat baca dan bolak-balik sendiri. Yang bisa langsung paham dan mengerti dengan narasi buku ini, saya acungi jempol. Anda luar biasa. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudaraku sekalian. Ini adalah salah satu bukti bahwa kerancuan dan beberapa kejanggalan dari buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang dianggap mereka sebagai buku yang mampu mengisbat keabsahan nasab Ba'alawi ini. Namun sama sekali ya kita melihat beberapa ulama kiai telah membongkar bagaimana buku ini hadir ya. Dan sama sekali memang tidak memperkuat nasab mereka. Bahkan justru disampaikan oleh Kiai Haji Madun Usma Al-Bantani, justru buku ini malah semakin merungkatkan nasab Ba'alawi. Oke ya saudaraku sekalian, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan seorang kiai-kiai ya, banyak sekali kiai-kiai yang hadir di negeri ini untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang terjadi mengenai nasab Ba'alawi ini dan apapun mengenai hal-hal keagamaan kita semua. Ya, semoga selalu Allah berikan seorang ulama-ulama yang jujur, yang hadir di tengah-tengah masyarakat, membela masyarakat dan meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang. Itulah saudaraku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.